Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di TV Pratiwi dalam membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan keinginan pemirsa, kita mencoba menerangkan sedikit mengenai autofagi. Jadi berbicara mengenai autofagi, ini tentunya berkaitan dengan melaksanakan ibadah puasa. Jadi autofagi dari artinya kata-katanya auto sendiri, fagi memakan. Jadi memakan diri sendiri. Jadi tubuh kita yang terdiri dari triliunan sel, saat kita melaksanakan ibadah puasa, setelah tubuh tidak ada pemasukan makanan minimal 8 jam, tubuh akan menciptakan suatu mekanisme dari kecerdasan tubuh kita sendiri yang diciptakan oleh Allah dengan cara autofagi. Artinya apa? Saat tidak ada makanan, tubuh akan memerintahkan tubuh kita yang lain untuk mencari sumber makanan. Bisa dikatakan ini dianggap dalam keadaan darurat. Setelah 8 jam tidak ada makanan, mereka akan mencari di mana ada timbunan-timbunan makanan. Contohnya, yang selama ini sumber kalori atau makanan kita dari karbohidrat, saat 8 jam tidak ada pemasukan makanan, tubuh akan mencari di mana ada cadangan-cadangan makanan yang disimpan. Simpanannya biasanya dalam bentuk timbunan lemak. Bisa di organ-organ di perut, di pinggang, di wajah, di leher, yang bagian luar. Bagian dalam, semua organ-organ vital yang ada timbunan lemaknya, baik jantung, liver, kemudian ginjal, usus. Dengan sistem ini, tubuh akan mencari sambil mencari sumber kalori. Jadi tentunya bagi orang-orang yang timbunan lemaknya tinggi, yang berat badan melebihi di atas normal. Untuk mencari berat ideal, kalau tingginya 160, berarti berat idealnya 60 kilo. Jadi untuk orang yang beratnya dengan tinggi 160, beratnya 80 kilo misalnya. Jadi mereka kelebihan berat badan 20 kilo. Jadi cadangan simpanan dan 20 kilo ini akan diambil saat berpuasa dengan sistem yang ada di tubuh kita saat kekosongan makanan. Sambil mengambil makanan cadangan ini, sekalian tubuh mencari dan memakan sel-sel yang tidak bermanfaat lagi. Yang sungguh luar biasanya, autofagi ini memakan sel-sel yang rusak dan yang kurang bermanfaat dari triliunan sel yang ada di badan kita. Sekalian kalau memang ada misalnya di triliunan sel itu sel-sel yang bakal menjadi ganas, yang bakal menjadi sel kanker, juga ikut dimakan oleh sistem autofagi. Jadi sistem autofagi ini suatu sistem yang luar biasa dari tubuh membersihkan badannya sendiri dari sel-sel dan sisa-sisa makanan yang tidak terpakai, yang tidak bermanfaat. Jadi dia bisa mengisolasi mana yang masih dibutuhkan, dibiarkan berkembang terus, yang memang tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya dimakan oleh sistem autofagi. Ini sistem ini diteliti oleh dokter dari Jepang, Yoshihiro Oshiomi, mana beliau mendapat hadiah Nobel Kesehatan pada tahun 2016. Jadi yang istimewa juga autofagi merupakan salah satu cara untuk meremajakan sel. Otomatis sel yang dimakan tadi yang rusak tadi digantikan oleh sel-sel baru. Jadi hal yang ini ternyata sudah dibuktikan oleh Rasulullah
pada waktu beliau masih hidup dengan sering melaksanakan ibadah puasa. Jadi Rasul kita Nabi Muhammad SAW adalah contoh manusia yang menghidupkan autofagi selama hidupnya. Beliau sangat jarang kenyang dan sering lapar, sering berpuasa. Jadi hal inilah yang menyebabkan Rasulullah sehat walafiat sampai beliau wafat, tidak pernah sakit. Jadi kebiasaan Rasulullah ini baru ditemukan sekarang oleh ilmuwan dari Jepang. Ya, harapan kita dengan contoh-contoh yang disampaikan ini bisa memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, karena manfaatnya cukup luar biasa. Di samping itu juga untuk mengobati sel lambung. Kalau selama ini kita takut sakit lambung karena berpuasa, sebenarnya sakit lambung tidak berhubungan dengan puasa, malah puasa ini menyehatkan lambung. Apalagi ada sistem autofagi, di mana sel-sel lambung yang mungkin selama ini terjadi iritasi, terjadi kerusakan akibat makanan yang kita makan terlalu banyak, kemudian cara makannya dengan mengunyah yang kurang, kemudian banyak mengandung soda, banyak mengandung bahan-bahan pengawet, bahan kimia, pewarna. Inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan pada lambung. Jadi dengan melaksanakan ibadah puasa rutin, insya Allah lambung kita akan sehat. Jadi tidak ada alasan kita tidak melaksanakan ibadah puasa dengan alasan bahwa kita sakit lambung. Tetapi untuk orang yang memang lambungnya sakitnya udah terlanjur parah, tentunya memerlukan konsultasi dulu dengan dokter, malah kalau perlu dengan dokter spesialistik, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan juga tidak terjadi. Jadi saya rasa cukup jelas bahwa misi kita untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat yang telah ditemukan oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan bidang dokteran, yang ternyata juga sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi selayaknya lah kita sebagai umatnya ikut menjalankan apa yang telah beliau jalankan, minimal semampu kita. Jadi yang penting bahwa intinya adalah kita makan dan minum sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, kemudian juga makanan yang halal dan thayyib. Jadi salah satu juga manfaat dari autofagi ini untuk meningkatkan kekebalan. Jadi dengan adanya sistem autofagi ini, dengan melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi COVID-19 ini juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kenapa? Apabila ada virus yang masuk, terhirup di tubuh kita, pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, sistem autofagi ini akan mengambil dan memakan virus tersebut, sehingga virus tidak sempat berkembang biak. Ya, alhamdulillah. Yang penting juga saat berbuka puasa juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat, jauh dari bahan-bahan kimia sintetik tentunya. Saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan tayangan pada hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Di mana ada kekurangan akan kami perbaiki pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian saja. Semoga jumpa kembali dalam kesempatan lain di TV Pratiwi dengan kesempatan dan pembahasan yang lainnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.